Baik, saya Isnayanisi. Di sini saya akan memaparkan hasil mapping saya, yaitu kurikulum pembelajaran 1947. Di Indonesia, kurikulum yang pertama kali lahir ialah kurikulum 1947. Dijelaskan oleh Al-Waludin 2004 bahwa kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau bahasa Inggris, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan pada saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pembelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Pada kurikulum ini kaitannya dengan bidang PPKN dikenal istilah civic atau kewarganegaraan. Istilah ini muncul kurikulum 1947 menggambarkan pembelajaran sekolah yang menggambarkan pembelajaran tata negara. Pada saat itu isinya hanya cara-cara mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan. Yang kedua, kurikulum 1952 di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952 yang masih menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pembelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kaitannya dengan PPKN, di kurun waktu berlakunya kurikulum ini, Samuri 2012 pada halaman 2-3 memaparkan bahwa di tahun 1959 atau 1960-an, ketika gegap gempita demokrasi terpimpin begitu kuat di panggung politik, ketika itu telah diperkenalkan mata pelajaran civic dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pemikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, pergerakan dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa karya dan moral. Selanjutnya, kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Dalam konteks bidang PPKN perkembangan berikutnya pada mata pelajaran civics yang kemudian diganti menjadi kewarganegaraan pada tahun 1962. Pada kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi pendidikan kewargaan negara. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pembelajarannya dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pembelajaran, yaitu Rencana Pembelajaran Satuan Bahasan. Garis kurikulum ini semua tingkat pendidikan berisikan pendidikan moral Pancasila, meskipun sebutan moral Pancasila dilekatkan untuk pendidikan keluarga negara di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun materi dalam masing-masing pokok pembahasannya nampak bernuansa civic seperti dalam kurikulum 1968.
Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar dalam konteks PPKN sejak GBHN 1973 hingga terjadi GBHN 1998 pada era Orde Baru. Meskipun terdapat ragam derivasi dari pendidikan Pancasila, nama-nama mata pelajaran seperti pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan pendahuluan bela negara, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan P4, pada akhirnya bermuara kepada model pendidikan yang bersifat top down. Artinya kategori warga negara yang baik merupakan kategorisasi negara terhadap warga negara, tafsir negara mengenai apa yang baik dan buruk sebagai warga negara. Yang selanjutnya, kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Kaitannya dengan PPKN, pada tahun 1994, nama Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Bila dikaitkan dengan kurikulum sebelumnya, mata pelajaran tersebut memadukan konsep Pendidikan Moral Pancasila atau PMP dengan Pendidikan Kewarganegara atau PKN. Istilah Pendidikan Moral Pancasila diperbaiki menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Kewarganegara. Kemudian dipadukan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memiliki konotasi lebih luas dan utuh daripada Pendidikan Moral Pancasila, karena Pancasila tidak hanya memiliki definisi moral, tetapi juga mengandung konsep, nilai, moral, dan norma-norma. Materi yang terkandung dalam pembelajaran PPKN tidak jauh berbeda dengan materi yang terkandung dalam pelajaran PMP. Selanjutnya, pada tahun 1999 dimasukkan suplemen tambahan materi PPKN sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah era reformasi. Materi P4 secara alami tidak langsung dipakai dalam suplemen kurikulum 1999 karena TAP MPR tentang P4 telah dicabut dengan TAP MPR nomor 18/MPR/1998. Dalam kurikulum 1994 dijelaskan pengertian PPKN sebagai berikut. PPKN adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, ketertiban BP7 dan Lembaga Ketahanan Nasional dalam penyusunan nilai-nilai moral Pancasila yang harus dimuat dalam kurikulum PKN, menunjukkan betapa pendidikan kewarganegaraan dalam wujud PPKN memiliki arti strategis dalam pembentukan karakter warga negara Pancasila. Profil PPKN dalam kurikulum 1994 sebagai peluasan kajian P4 di sekolah dapat dicermati dalam ruang lingkup materinya mulai dari SD hingga SMA. Selanjutnya kurikulum 4. Kurikulum 2004 disebutkan kurikulum SD diintegrasi dengan mata pelajaran IPS yang menjadi PKPS, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 yang bisa disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks PPKN di tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam kurikulum ini PKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS,
melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKN. Demikian pula pada tingkat SMP dan SMA, PKN menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada kurikulum tahun 2006 ini, mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN memiliki tujuan agar peserta didik memiliki banyak kemampuan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang semula menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKN berubah kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPKN berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2016 bahwa perubahan nomenklatur didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKN menjadi PPKN yang mengemuka dalam 5 tahun terakhir. Adapun pada K13 revisi terkait dengan substansi PPKN tidak begitu signifikan perubahannya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pada kurikulum tahun 2020 sampai sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini didasari oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti. Mendikbud di era ini Nadiem Makarim menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana Merdeka Belajar, utamanya di perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila, dalam kesempatan yang sama Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyelesaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti, tegas Mendikbud. Proyek basis Reaning menjadi salah satu model melatih jiwa gotong royong dan kreativitas siswa, bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga menciptakan karya.